Anda kembali di Ragam Perkara Siang. Pemirsa, Susanto, dokter gadungan lulusan SMA, mendapat tuntutan hukuman 4 tahun penjara. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan untuk terdakwa Susanto dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur kemarin. Tuntutan JPU merupakan ancaman maksimal dari pasal yang mereka dakwakan kepada Susanto, yaitu pasal 378 KUHP tentang penipuan. Menurut jaksa, ada sejumlah hal yang memberatkan terdakwa, terutama karena penipuan yang dilakukan dengan menjadi dokter gadungan membahayakan orang lain. Sidang Susanto akan berlanjut dengan pembacaan pembelaan terdakwa atau pledoi terdakwa pada Senin pekan depan. Ditanya sama majelis hakim itu dari mana saja? Dan menanggapi tuntutan hukuman 4 tahun, terdakwa Susanto memohon kepada hakim agar mendapatkan keringanan. Majelis hakim kemudian meminta terdakwa menyampaikan permohonannya secara tertulis untuk dibacakan pada sidang pledoi pekan depan. Siap menolak izin mohon keringanannya yang biasa. Kami benar-benar sangat berdoa yang mulia. Kita itu tidak kami terpaksa yang mulia keringanannya karena kami memberi panggilan orang tua, anak dan istri yang belum menerima dari yang mulia. Begini aja ya, kalau saudara membela satu bagaimana supaya jelas ya. Pemirsa, Susanto sudah berkali-kali mencari nafkah dengan berprofesi sebagai dokter gadungan. Dan berikut adalah fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya mengenai jejak kejahatan Susanto, dokter gadungan lulusan SMA. Susanto berkali-kali menyamar menjadi dokter yang berhasil mengelabui panitia seleksi pegawai sejumlah institusi. Bagaimana kemudian lulusan SMA ini bisa berkali-kali bekerja dan juga digaji sebagai dokter medis? Kita bahas pemirsa hal ini bersama dengan Dr. Dewa Nyoman Sutayana dari Biro Hukum, Pembinaan dan Pembelaan Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat siang, Dr. Dewa. Selamat siang, Mbak Ana. Selamat siang. Menurut pandangan Anda, sebenarnya apa yang menjadi masalah atau menjadi kesalahan dari perusahaan yang kemudian merekrut Susanto si dokter gadungan ini hingga berkali-kali bahkan sebelumnya di Grobogan, di Kalimantan hingga terakhir di Surabaya, seorang residivis? Baik, terima kasih. Jadi ya saya tidak bisa mengatakan itu sebagai suatu kesalahan ya, karena juga itu kan nanti menjadi hak dari klarifikasi dari yang bersangkutan, perusahaan yang bersangkutan. Nah, tetapi ketika saya mengatakan bahwa ada kemungkinan celah yang bisa memungkinkan hal-hal tersebut terjadi, itu biasanya ada di dalam proses yang kita sebut dengan kredensial. Ya, kredensial itu wajib dilakukan di perusahaan manapun, itu baik fasilitas kesehatan yang berupa sebuah klinik maupun fasilitas kesehatan yang berupa rumah sakit. Proses kredensial itu sudah menjadi suatu prosedur atau SOP terhadap semua orang-orang yang mau masuk. Seperti itu. Nah, mungkin saja ada potensial celah di situ yang sehingga menyebabkanlah terjadinya hal-hal seperti ini. Gitu. Dok, kalau kita lihat di halaman ID sendiri memang mencantumkan foto kemudian biodata dari dokter tersebut ya. Apakah berarti ini sistemnya yang salah dari perekrutan tersebut? Kalau kita lihat kan apakah memang sebuah perusahaan yang memang harus memperkerjakan dokter ataupun rumah sakit yang berhubungan dengan dokter ini harus mengkonfirmasinya dengan ID? Ya, jadi memang seperti pada prinsipnya, pada umumnya itu harus memang ada koordinasi antara perusahaan baik itu klinik maupun rumah sakit dengan organisasi profesinya. Dalam hal ini ketika memperkerjakan seorang yang menjadi tenaga medis, karena tenaga medis biasanya adalah anggota dari Ikatan Dokter Indonesia, organisasi profesinya. Nah, ini memang suatu prosedur yang umumnya dilakukan ketika seorang itu mendaftarkan atau melamarkan dirinya kepada suatu perusahaan, biasanya perusahaan itu akan melakukan koordinasi. Nah, koordinasi itu akan
dicocokkan, divalidasi dengan data-data yang ada di dalam ID. Jadi sebenarnya tidak hanya masalah foto saja, ya. Jadi dari data-data yang dimiliki oleh organisasi profesi biasanya juga suka menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan pribadinya, track recordnya bagaimana. Jadi ada proses-proses evaluasi yang sehingga bisa diinfokan kepada perusahaan seperti itu. Oke, proses Nah, tetapi evaluasi. yang harus saya sampaikan adalah, Silakan dok. ya, jadi yang harus saya sampaikan adalah itu semua data-data itu adalah data seorang dokter yang ada dalam ID. Tetapi dalam kasus-kasus yang bukan dokter itu sebenarnya pada dasarnya bukan menjadi domain dari Ikatan Dokter Indonesia, dari ID. Karena yang bersangkutan bukan anggota, karena beliau kan bukan dokter. Iya. Gitu. Artinya kalau misalnya kita lihat Susanto ini mencatut nama dan juga data-data dari Dokter Anggi ini, mungkin bisa konfirmasi ini sendiri dapat sistem apa ya, mungkin biodata, kemudian data-data dari Dokter Anggi ini biasanya dari mana? Apakah memang seterbuka itu begitu? Iya. Kalau dokter aslinya, Dokter Anggi dalam hal ini pasti sudah terdaftar di dalam ID yang ada di sekitar, baik itu cabang atau wilayah. Tetapi kan kita juga tidak bisa mengendalikan data-data yang beredar di dunia maya, ya. Nah, jadi misalnya di media sosial, ini kita juga nggak bisa mengendalikan. Tetapi data yang valid itu adalah data yang dimiliki oleh organisasi profesi. Artinya kalau misalnya saja perusahaan itu kemudian mengkonfirmasi kepada organisasi profesi, maka akan mendapatkan data yang valid. Karena data yang valid ada di database organisasi profesi. Nah, saya menduga proses ini tidak dilakukan pada saat kejadian yang baru-baru ini terjadi. Artinya memang ada kesalahan sistem ya? Begitu dok? Mungkin bisa disimpulkan seperti itu, tapi sekali lagi karena yang bersangkutan bukan dokter, jadi ketika pun itu dikonfirmasi ya nggak akan muncul datanya. Ya, apalagi ketika memang tidak ada proses melibatkan organisasi profesi dalam proses kredensial tadi yang saya sampaikan oleh perusahaan. Dok, begini. Kejadian dokter gadungan ini berulang kali sudah terjadi, apalagi satu hal, dia adalah seorang residivis begitu, artinya mencatut data-data dokter lain. Nah, apakah kemudian seorang residivis, ya mungkin ya ini memang Susanto bukan seorang dokter, tapi ketika dia mencatut data dokter lain, kemudian melakukannya sudah berulang kali, bagaimana yang ID akan lakukan untuk mengantisipasi hal seperti ini? Ya baik, jadi memang seperti yang saya sampaikan, karena yang bersangkutan bukan anggota, jadi secara kewenangan bukan menjadi domain ID. Tapi kalau dalam hal support untuk menindaklanjuti, misalnya melakukan tracing dan lain sebagainya, itu maka bisa saja ada peran support dari ID, terutama kepada dokter yang namanya dicatut tadi. Ini bisa dilakukan suatu bentuk pendampingan, gitu. Nah, kalau kita dikatakan bagaimana cara mengevaluasinya, bagaimana cara menghindari ini semua bisa terjadi lagi, maka saran dari saya adalah libatkan saja organisasi profesi dalam setiap proses kredensial, seperti itu. Dan kredensial ini kan pintu masuk ya. Katakanlah tidak hanya menapis yang bukan dokter, tapi juga bisa menapis dokter-dokter yang tanda kutip berperilaku tidak baik atau mungkin punya masalah sebelumnya, masalah hukum, misalnya dokter-dokter yang pernah terbukti melakukan aborsi secara sengaja. Nah, ini kan memang kita harus lindungi masyarakat dari sini. Nah, disinilah peran dari organisasi profesi, begitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Dewa sudah bergabung bersama kami di Ragam Perkara Siang, sudah memberikan informasi ini. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya dok ya. Selamat siang Dokter Dewa.